Seperti sekarang Jeffrey di GPF ya lemah lembut gitu ya. Tapi ya suatu saat suatu saat akan ada bentrokan-bentrokannya pasti. Walaupun kamu nggak mau gitu ya, tapi Tuhan akan membuatmu bentrok gitu. Bentrok. Ya nggak Jeffrey? Banget. Belum ngomongnya udah benci gimana? Ya. Belum ngomong dia benci. Ya itu ya. Jadi makanya kemarin ketika tentang membahas apakah Jeffrey harus baptis, ya baptis saja, itu bagian dari anaf tadi ya, kita lembut ya. Karena kan seperti Timotius kalau nggak salah ya nih ya, ke Timotius disunat demi orang Yahudi. Jadi Timotius itu kan separuh Jewish ya, kalau nggak salah ibunya, aku lupa ibunya atau bapaknya, ibunya kayaknya ya. Jadi bapaknya Yunani gitu. Nah, tapi ketika Timotius dibawa ke kalangan Jewish, disunatkan oleh Paulus gitu, demi Jewish, karena mereka melayani orang-orang Yahudi gitu. Artinya ya seperti itu. Kalau Jeffrey di tempatnya biar diterima ya lakukan saja. Karena secara prinsip itu bagi saya nothing, nggak ada powernya juga gitu. Artinya bukan salah gitu. Sama seperti kalau kalian bisa baptis dimanapun, bagi saya nggak masalah. Kalau misalnya Cahyo baptis Katolik ya nggak masalah, nggak usah baptis lagi gitu. Karena itu esensialnya bukan di baptisnya, tapi bagaimana orang lahir barunya gitu. Kalau sudah lahir baru, bahkan banyak orang yang tidak bisa baptis. Di tempat-tempat yang sulit mereka nggak bisa baptis, tapi mereka masuk surga lahir baru kan. Kita enak, masih banyak kesempatan baptis, tapi di banyak tempat, coba aja siapa itu di kawasan-kawasan negara yang istilahnya restricted gitu, mana bisa baptis, karena baptis itu ketahuan mereka nggak bisa, banyak yang nggak bisa, bahkan mereka tidak pindah agama gitu, di agama yang lama. Nah, jadi nggak masalah ya, kayak di agama lain gitu. Jadi banyak hal yang bagian dari anak itu yang kita praktekkan di dalam memberitakan kebenaran. Ada yang ada saatnya, maksudnya ada saatnya kita bicara yang keras, tegas, ataupun nggak lewat bicara, tapi lewat deklarasi di dunia roh, di pikiran kita dan di hadapan Tuhan tentunya. Ya Tuhan, dia sudah mendapatkan kesempatan yang lembut, sudah mentok, tetapi tidak ada pertobatan gitu ya. Maka saya pengen tahu apakah orang ini namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau namanya tertulis, berarti dia akan diproses untuk beriman. Jadi suatu saat dia akan ke situ gitu ya, ke tujuan kita. Berarti kalau dia sekarang menerima yang lembut tidak bisa, maka perlu dosis lebih tinggi gitu. Maka mestinya Tuhan akan memperlakukan dia dengan cara yang lebih keras, lebih tegas. Ya seperti itu. Nanti kalau Dewan Langit dan Tuhan memutuskan di dalam dewannya gitu ya, Dewan Ilahi, kalau mereka memutuskan oke, setuju, seperti Ayub gitu. Ayub itu dicobai dengan konsep yang sama. Ayub diberi kelemah lembutan selama ini. Istrinya baik, anak-anaknya banyak, hartanya banyak, enaklah hidupnya. Itu bagian dari kelembutan. Tetapi ada hal di dalam hidup Ayub yang kurang. Walaupun dia disebut sempurna di ayat 1, tapi dia dianggap kurang gitu. Kurangnya apa? Kurang pengalaman, teori tok. Makanya dia diberikan dosis keras. Apa? Anak-anaknya mati, hartanya hilang, istrinya mengutuki, dia sendiri kena penyakit. Itu dosis yang keras tadi ya. Jadi orang-orang yang kategorinya anjing dan babi tidak bisa diproses dengan keras ini. Pasti nolak, nanti murtad gitu ya. Nah kalau orang beriman seperti Ayub itu, dia ngalami
Walaupun butuh 40 pasal untuk sadar, 42 kalau salah. Sampai dia berkata, selama ini aku hanya mendengar tentang engkau, sekarang aku melihatmu. Mengalami langsung, melihat muka dengan muka, katakanlah begitu. Nah, kita juga sama. Saya juga sama gitu ya. Kemarin saya kehilangan banyak, saya sadar, oh berarti leluhur saya pasti ada malingnya. Pasti ada dosa di situ. Ya akhirnya saya cari, bikin. Dan puji Tuhan ada beberapa pengilhaman tentang itu. Jadi ngerti, oh dosanya ini spesifik khusus ke saya. Mungkin ke teman-teman yang lain tidak masuk ya. Bentuknya bisa beda maksudnya. Tapi ke saya kayaknya itu ya. Berkaitan dengan penyalahgunaan, wewenang. Terus dengan wewenang itu dia merampas gitu. Sekarang harta saya dirampas gitu, dengan sistem hutang gitu ya. Artinya dia mewariskan dakwaan tentang hutang. Dulu dia mendapat, maka anak cucunya harus memberi. Kalau dia dulu merampas, maka sekarang dirampas. Nah, itu yang ya puji Tuhan, saya merasa bersyukur ada pemahaman gitu ya. Dengan cara keras dulu saya kehilangan banyak gitu. Maka saya selalu heran dulu. Mulai pulang-pulang dari Jogja kemarin, monitornya meledak. Saya sampai nyalakan komputer, monitornya meledak. Ya, secara kebetulan ya kebetulan, tapi ya itu terjadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di El Sadik gitu ya. Sampai dulu ke Prodadi, rantai saya putus gitu ya, H-3 gitu. Ya hal seperti itu gitu. Jadi bikin saya akhirnya sadar, berarti ini sesuatu yang spiritual gitu. Kalau terlalu banyak kebetulan itu kita harus serius, berarti ada sesuatu yang roh di situ ya. Jadi saya menerima perlakuan keras atau kasar sampai sadar, oh ya ada ternyata. Saya ternyata punya masalah dengan itu. Harusnya nggak kena. Seperti saya bilang tadi, Yesus nggak pernah kena penyakit. Tapi kalian siapa yang bilang nggak pernah kena penyakit? Saya rasa belum ada ya. Nah, jadi kalau kita nanti perfect, blameless, dan 100% gitu, penyakit nggak bisa sentuh. Itu teori saya saat ini. Gitu. Ya seperti Yesus itu. Jadi dia tidak atau belum memakai tubuh kemuliaan, gitu, tubuh kebangkitan. Tapi dia sudah nggak tersentuh dengan penyakit. Kalau kita saya rasa sudah beberapa hal seperti itu juga, cuman belum semuanya ya. Banyak dari kita kesempatan mati gitu nggak jadi mati. Gitu. Dawid juga pernah ngalamin hampir mati ya nggak mati, kecelakaan hampir mati ya nggak mati. Ayub juga pernah. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Ada peristiwa-peristiwa yang ya seperti itu. Kita punya kalau istilahnya bisa dibilang belum waktunya, tapi juga kita jadi sadar gitu ya, realitanya kita ada perisainya, ada perisai yang menjagai. Bagi saya sendiri itu kehidupan, jadi ada esensi atau bibit kehidupan di dalam kita. Itu orang lahir baru itu begitu, itu tandanya gitu. Ada bibit kehidupan ilahi, bibit kehidupan Tuhan. Karena Tuhan itu kan kehidupan ya. Yang lain setan kan kematian. Jadi sesuatu yang kuasa kehidupan itu bisa kita alami. Apalagi kayak Yosef diancam mati sama setan. Ya enggak mati-mati juga gitu. Padahal itu bukan main-main ya, itu bukan levelnya kuntilanak dan yang kampung itu levelnya regional. Nggak mati. Artinya kuasa kehidupan itu bisa melindungi dari hal-hal yang keras atau kejam gitu. Tapi kalau kita ngalami yang keras dan kejam, berarti ada tujuannya gitu. Ya kita berarti harus belajar gitu. Dari hal-hal yang saya alami yang saya anggap kasar atau kejam, saya merumuskan akhirnya. Oh berarti ada Yesaya 5:9:1 ya. Ada dosa yang harus diakui yang tidak saya tahu. Ya harus cari tahu, gitu. Harus belajar. Gitu. Belajar, tanya Tuhan dan sebagainya.
Jadi saya sendiri juga ngalami, yang lembut ya saya alami, yang kasar ya saya alami. Tapi terus terang saya ngalami banyak kasarnya ya. Saya ngalami banyak kasarnya gitu. Karena dari situlah saya belajar gitu. Oh, ternyata konsep-konsep dosa leluhur itu saya alami kalau saya ngalami sesuatu yang berat gitu. Termasuk sikap anaf atau apa tadi, lembutnya ya, dididik atau diuji sebenarnya, diuji dengan peristiwa-peristiwa yang kasar, yang keras gitu. Diperlakukan orang dengan tidak enak gitu. Tetapi dari situ bisa legowo gitu. Bisa legowo itu bahasa Indonesia apa ya? Bisa menerima gitu ya. Bisa, kalau air itu ya mengendap gitu ya. Ini dulu bahasan saya dengan Pak Eka gitu. Jadi kenapa dulu Pak Eka senang di El Sadik, ya itu karena saya diskusi dengan salah satu pendeta yang Jakarta tentang kaum pelangi gitu ya. Kemudian saya kan nyantai ya, dia berusaha membela diri sampai kelihatan marah di komen, saya nyantai karena saya tidak butuh di apa istilahnya, disanjung-sanjung di forum itu ya. Kemudian dia japri saya itu Pak Eka. Saya bilang, saya menep Pak, menep itu mengendap ya, jadi air yang keruhnya mengendap. Jadi dipancing tidak bisa. Nah makanya saya juga sedang jadi merenungkan kata anaf ini. Apalagi saya mengalami bahwa ketika saya lembut ada kuasanya. Seperti yang dialami Musa atau Mose ini, saya alami sendiri gitu, beberapa kali. Jadi ketika saya diopres, ditekan dengan kudeta, dengan ya banyak hal gitu ya. Ternyata ya saya bersama kuasa, gitu, sesuatu yang berkuasa. Jadi yang mengutus El Sadik ini punya kuasa. Gitu. Mau diopres kayak apa, sejauh ini belum tumbang ya, malah makin luas. Gitu. Jadi kemarin termasuk hari ini ada tim penerjemah gitu, yang IT ya. Jadi kita punya banyak persiapan di bidang IT yang sudah saya sampaikan gitu. Jadi, dan termasuk di penerjemahan sendiri kemarin mulai 18 ini ya, Mei ini ya. Kemudian 3 hari, dalam waktu 3 hari, nggak sampai 4 hari itu kita bisa rilis modul kitab El Sadik 2022 yang sudah jadi, yang saya bikin dulu ke platform apa di 3OS gitu. Jadi itu bagi saya itu apa ya, berkat dari kelemah lembutan gitu. Saya tidak perlu banyak keluar bela diri lagi. Saya punya produk gitu ya, punya hasil, punya karya gitu. Jadi walaupun orang tidak percaya atau bagaimana, itu ya bukan saya semakin menep semakin mengendap, keruhnya makin hilang gitu, makin jernih. Jadi kalau air makin jernih. Ya ini panggilannya El Sadik seperti itu. Akan tetap berjalan gitu. Bahkan dengan berkat-berkat yang ekstra saya pikir.